Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Kali ini kita di sesi question and answer. Nah, pertanyaannya kali ini adalah mengenai RCA, ya, root cause analysis. Ya, ini ada yang bertanya ini mengaitkan dengan materi tentang prinsip pengendalian mutu, yaitu tentang root cause atau detection. Ya, jadi ada hubungannya di situ. Jadi minta untuk dijelaskan lebih lanjut tentang root cause analysis. Sebetulnya di Google, di YouTube itu sudah ada yang menjelaskan ya. Cuman mungkin yang akan saya informasikan di sini adalah bagaimana merangkai metode cara-cara itu supaya lebih terstruktur. Ya, karena kita tahu ya di RCA itu ada namanya misalnya ya brainstorming, ada namanya fishbone, fault tree analysis, kemudian ya macam-macam ya. Cuman kita mau rangkai itu supaya lebih terpola dan terstruktur. Nah, kita mulai saja ya. Jadi RCA itu dilakukan untuk mencari akar masalah. Ya, tentunya ada problem dulu. Ya, RCA kan sifatnya reaktif ya. Ada masalah, kemudian baru ada tindakan. Ingat ya, pengendalian mutu sebenarnya dua ya, aksi dan reaksi. Prevention dan reaction, preventif dan reaktif. RCA itu ya reaktif lah ya. Nah, ada kejadian problem. Nah, problem itu kan ada yang hanya one shot tek, terus kemudian dampaknya panjang, dampaknya luar biasa. Atau akumulatif ya, kumpulan. Nah, akumulatif itu bisa lama atau bisa juga dalam waktu yang lebih cepat. Maksudnya lebih cepat tuh repetitif ya, berulang-ulang. Kejadian sama kok berulang-ulang terus. Nah, itu kan. Kalau akumulatif itu kan macam-macam ya, variasi problemnya. Nah, walaupun berbeda kayak gitu, tapi langkah awal yang dilakukan itu sama, yaitu apa? Satu, nah ini ya, langkah pertama adalah general info, collecting general information, gathering information. Itu yang pertama itu. Metodenya pakai apa? Ya, pakai namanya 5W1H. Oh, itu 5W1H. Where? Di mana? Di mana kejadiannya? Ya. Kemudian when, kapan? What kind of problem? Problemnya apa? Who, siapa yang terkena atau siapa saja pelaku ya? Siapa terduga pelaku atau stakeholder? Ya, kemudian why, mengapa terjadi pada saat itu, dan how. Dan itu mesti ditambahin lagi. Itu nggak cukup 5W1H. Ya, general information itu sebanyak-banyaknya informasi yang harus dikolek. Misalnya apa? Yang lain, how many, berapa banyak. Kemudian apa? Defect rate atau yield pass. Ya, defect rate, yield pass. Berapa persen defect rate-nya atau berapa ppm part per million. Ya, kemudian ditambah lagi misalnya dengan gambar-gambar ya. Zaman sekarang mudah ya, pakai gambar cari mudah sekali. Ya, kalau 20 tahun yang lalu ya ribet, mesti harus ngambil foto, dimasukin laptop, kemudian harus ini itu. Lama banget ya. Ini kemajuan teknologi membantu. Ya, tidak harus muluk-muluk lah. Kemajuan teknologi cukup dengan yang kayak gini-gini aja ini membantu banyak. Ya. Ya, mempercepat laporan kayak gitu kan. Nah, jadi balik lagi ya, gathering information itu ya sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Ya, supaya stakeholder yang terkait itu bisa memahami dengan cara membaca saja itu ngerti, oh kayak gini ya. Punya imajinasi apa yang sedang atau apa yang telah terjadi. Tuh, itu gitu. Ya, jadi gathering information pakai metode 5W1H. Itu ditempatkan di awal.
Oh gitu ya. Jadi urutnya yang awal di situ. Nah ini nanti sama dengan misalnya Anda menulis feedback information, ya feedback. Ada kejadian misalnya problem dari supplier, ya. Anda feedback ke mereka, ngirim surat resmi, surat teguran, ya, surat komplain, itu ya sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, sedetail-detailnya. Jangan pelit, karena pelit itu menyusahkan diri sendiri. Nanti kayak main pingpong. Ya, Anda kirim surat ke stakeholder, dia bingung, apa ini? Masih nanya lagi. Kamu jelasin, nanya lagi. Nah, kayak main pingpong, nggak kelar-kelar kayak gitu. Ya, capek sendiri, problemnya belum kelar, capek di gathering information ini ya. Jadi sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya. Ya, jangan pelit. Nah, itu gitu. Kunci ya era keterbukaan kan sekarang kan. Apa sih yang nggak bisa dilihat sekarang? Oh, gitu. Ya. Nah, salah satu kunci gathering information ya Anda menguasai lapangan atau siapapun yang Anda suruh itu ya tahu lapangan. Apa? Proses knowledge. Tahu problem yang terjadi pada produknya. Nah, product knowledge. Lo balik lagi. Kunci prinsip pengendalian mutu, proses knowledge dan product knowledge. Ya, itu makanya saya di awal-awal itu pastilah Anda mau melakukan apapun di quality, wis balik lagi itu. Ya, jadi situ ya kunci dari apa namanya gathering info ya di situ salah satunya. Nah, ya itu yang pertama ya, tindakan pertama. Nah, tindakan selanjutnya itu adalah mencari suspek atau possible of cause. Ya, gitu ya, possible of cause. Ya, jadi yang pertama gathering general info atau detail information sekalipun. Kemudian yang kedua adalah possible cause. Ya, jadi kemungkinan kejadian, kemungkinan dari penyebab, kok kemungkinan kejadian salah, ya. Kemungkinan penyebab. Nah, kemungkinan penyebab ini Anda bisa menggunakan metode fishbone atau 6M atau 5M ya. Kadang-kadang orang bilang 5M atau 6M atau fishbone. Nah, itu paling mudah dilakukan. Ya, man, material, method, scene, measurement, mother nature. Nah, itu kan di 6M atau 5M ya, yang satunya environment ya, ya itu sama sebetulnya lah. Nah, fishbone juga gitu, ini mencari possible cause, ini yang mana yang kemungkinan menjadi penyumbang utama atau penyebab utamanya, dari arah mana dulu, kan gitu kan. Jadi Anda melakukan namanya apa, brainstorming ya, cuci otak. Brainstorming, Anda kumpulin gathering orang. Ada yang berkaitan dengan problem, ada yang tidak berkaitan. Kenapa? Semakin banyak orang yang ikut, ya bisa memberikan sudut pandang, apalagi yang nggak ada kaitan ya, sudut pandang yang lain. Dia nggak ada kepentingan, oh nggak tahu, oh mungkin dari ini, oh mungkin dari situ. Ya kalau udah yang stakeholder itu arahnya, oh dia nggak mau disalahin biasanya, oh ini nggak mungkin dari saya, oh harusnya dari ini, ya itu udah terpola di situ. Ya, tapi metode-metode apa brainstorming ini Anda bisa cari ya di YouTube ya banyak ya. Jadi itu mencari possible of cause. Ya, apakah mesin, material dan seterusnya ya. Nah, ini harus dilakukan sebagai tahapan kedua. Ya, ini dimanapun kejadiannya itu sama. Anda mau pakai di mic ada, Anda mau pakai AD report ada, Anda mau pakai A3 juga ada, UCC sama pula lah, sama semua ya, semua pakai namanya ini, possible of cause, atau apa namanya brainstorming. Nah itu yang selangkah dari selanjutnya ya, dari yang kedua. Nah kemudian langkah yang ketiga, inilah baru mencari root cause-nya. Ya, dari gathering info, ya saya ulang ya, kemudian possible cause, baru yang terakhir adalah root cause-nya. Jadi jangan buru-buru loncat. Ya, kadang-kadang orang, oh pakai ini langsung, ya ntar dulu ya, hati-hati. Ya, kenapa gathering info ini penting? Ya, karena bukan hanya dipakai sekarang, tapi untuk masa depan. Ingat ya, historical reoccurrence.
Ya, histori selalu berulang. Kalau Anda tidak mencatat detail ya kejadian-kejadian masalah, ada masalah di masa depan, Anda akan mengulang lagi dari nol, mengulang lagi dari nol, capek kayak gitu. Ya, itu gitu loh. Ya, kenapa pentingnya di situ? Ya, kita balik ya tadi apa nomor 3 ya, root cause. Nah, ini baru nyampe ke root cause. Ya, pakai apa root cause? Nah, pakai 5 Y. Y1, Y2, Y3 sampai ke Y5. Kadang ada sampai Y6. Ada kadang sampai Y4 juga oke. Ya itu tapi umumnya 5 Y. Ya, itu terbukti ya, maksudnya mudah digunakan, mudah mencari cara dan tahu nih penyebabnya. Ya, proven, terbukti. Ya 5 Y misalnya gini, dari misalnya brainstorming, ini possible ininya dari mesin ini ternyata. Ya oke, mesin kita cari detailnya, kenapa mesin problem. Mesinnya misalnya apa, mati atau rusak. Mesinnya rusak nih, ternyata Y1 kenapa rusak, ternyata mati. Nah, Y2 kenapa mati? Ada komponennya yang rusak lagi. Komponennya rusak nih, kelihatan nih komponen X rusak. Ya, kemudian dicari Y2, kenapa mesin komponen ini rusak? Nah, ternyata tidak pernah dilakukan maintenance. Kenapa tidak pernah dilakukan maintenance? Karena budgetnya habis misalnya. Kenapa budgetnya habis? Karena dipakai di pos-pos yang lain misalnya kayak gitu. Nah, itu ketahuan di situ. Karena ini ada masalah budgeting. Ya, dulu sudah di budgeting untuk maintenance, ternyata kok dipakai yang lain, ada accident atau apa. Nah, baru ketahuan ya ini mismanagement atau apa istilahnya. Ya, jadi ke depan ini budgetnya supaya di upgrade. Jadi ketahuan mesin ini. Ternyata dari masalah maintenance. Kenapa maintenance? Orangnya misalnya udah resign Pak 3 bulan yang lalu, belum ada pengganti misalnya. Itu di situ ketahuan ya apa possible root cause-nya. Ya, sampai ke akar-akar masalahnya. Jadi misalnya tadi mesin rusak, apanya dulu? Apakah betul mesinnya? Belum tentu. Ya, setelah dicari why misalnya yang lain, ternyata distributor atau sole agentnya sudah nggak ada di Indonesia misalnya. Wah, itu sulit juga kayak gitu ya. Nggak bisa diselesaikan nih kayak gini. Agennya nggak bisa, agennya udah nggak ada. Belum tentu vendor yang lain bisa melakukan. Nah, itu salah satu penyebab root cause-nya tidak bisa diselesaikan. Udah ketahuan, tapi nggak bisa diselesaikan. Nah, kalau udah gitu gimana? Nah, udah. Gimana nih kayak gini misalnya? Ya kita improve detection misalnya. Ya, cari cara yang lain. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi, flow, ya alur, ya cara mencari root cause-nya itu seperti itu. Ada general info atau initial info yang Anda sajikan, Anda cari secara selengkap-lengkapnya, sebanyak-banyaknya. Kemudian ada possible cause, ya melibatkan semua stakeholder mencari kemungkinan ya masalah itu munculnya dari yang mana. Nah, setelah itu baru masuk ke root cause menggunakan 5 Y, Y1, Y2 dan seterusnya. Nah, itu langkah-langkahnya seperti itu. Ya, apapun masalahnya, gunakanlah cara yang seperti ini. Ya, ini lebih mudah, lebih terpola dan lebih terukur. Oke? Nah, itu penjelasan dari saya. Semoga lebih membuka wawasan. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.